Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah berada di tema 8, subtema 1. Hari ini di pembelajaran 2. Pembelajaran 2 ini muatannya ada IPA dan bahasa Indonesia. Untuk memanfaatkan waktu, kita langsung ke materinya. Kita IPA dulu. Nah, air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kalian membutuhkan air untuk berbagai keperluan. Mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Setiap hari kita menggunakan air, tapi mengapa ya air itu tak kunjung habis walaupun terus-menerus digunakan? Pernah nggak kita memikirkan tentang hal ini? Kita terus-menerus menggunakan air, tapi ternyata air itu tidak kunjung habis. Semua orang, mulai dari anak-anak, orang dewasa, semuanya. Bahkan hewan dan tumbuhan pun juga menggunakan air, tapi air ini tidak kunjung habis. Mengapa demikian? Nah, air selalu tersedia di bumi ini karena mengalami siklus. Siklus air itu merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu ke bumi lagi. Siklus air ini terjadi akibat pengaruh panas dan sinar matahari. Matahari menjadi penggerak utama terjadinya siklus air ini. Nah, berikut tahapan dalam siklus air. Yang pertama, itu namanya adalah evaporasi atau disebut juga dengan penguapan. Kemudian ada kondensasi atau disebut dengan pengembunan. Kemudian ada presipitasi. Nah, ini adalah proses terjadinya hujan. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan gambar berikut. Air yang ada di bumi, di sini ada di sungai, ada di danau, ada juga di laut. Ini pada siang hari terkena cahaya oleh sinar matahari. Nah, di sinar matahari ini cahayanya sampai ke air yang ada di permukaan bumi. Akhirnya air tersebut karena terkena panas dari sinar matahari, dia akan mengembun. Nah, menguap. Kalau mengembun karena dingin ya. Kalau panas itu dia akan terjadi proses penguapan atau menguap. Kalau pengembunan karena dingin, kalau penguapan karena panas. Karena ini kan cahaya matahari yang panas, berarti di sini terjadi proses penguapan atau disebut juga dengan evaporasi. Air di laut, sungai, dan danau itu menguap akibat panas dari sinar matahari. Nah, setelah air ini menguap, maka dia akan menjadi uap-uap yang akhirnya terbang ke atmosfer. Nah, terjadilah proses kondensasi. Uap air itu akhirnya tadi berkumpul di udara dalam bentuk awan. Setelah dia berkumpul di udara dalam bentuk awan, ini disebut dengan kondensasi. Proses ini dapat muncul sebagai awan. Kondensasi ini dapat muncul sebagai awan atau embun ya. Air yang telah berevaporasi tadi akan menuju atmosfer. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun hujan. Nah, jadi setelah evaporasi, kemudian uap tadi berkumpul menjadi awan atau disebut dengan kondensasi, kemudian semakin besar karena uap airnya terus-menerus bertambah, maka awan tadi akhirnya berubah menjadi semakin besar lagi sampai dia berubah menjadi warnanya agak keabu-abuan ya, agak kehitaman. Ini semakin berat dan semakin dingin. Nah, semakin berat dan semakin dingin dan akhirnya dia akan jatuh atau turun
atau disebut dengan presipitasi. Titik-titik air jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Nah, jadi hujan yang turun itu adalah disebut dengan presipitasi berdasarkan siklus air. Jadi pertama tadi ada evaporasi, kemudian kondensasi, kemudian presipitasi. Nah, sekarang kita ulang lagi ini proses siklus air tadi ya. Yang pertama, air di bumi terkena panas matahari. Kemudian airnya menguap ya. Terjadilah proses evaporasi, penguapan, kemudian terjadilah proses kondensasi atau awan tadi ya, pembentukan awan, kemudian ada presipitasi atau terjadi proses hujan. Nah, kemudian air hujan menyerap ke bumi atau masuk kembali ke perairan, sungai, danau, atau laut. Kemudian air tersebut terkena panas matahari lagi. Kemudian terjadilah proses evaporasi lagi. Setelah evaporasi ada kondensasi lagi, presipitasi, kemudian air menyerap ke bumi lagi, atau ke sungai dan lain-lain. Dan terus-menerus seperti itu, nih terus-menerus berputar. Itulah yang disebut dengan proses siklus air. Siklus itu selalu seperti ini. Dia selalu berputar seperti ini. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan itu cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Nah, sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa anak yang sedang membaca buku. Kata seorang anak, "Hei, lihat buku ini ceritanya seru sekali tentang persahabatan semut dan gajah." Wah, berarti buku yang kamu baca adalah buku fiksi ya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang buku non fiksi ya. Sekarang kita akan bahas tentang buku fiksi. Aku tahu bacaan fiksi adalah bacaan yang ceritanya adalah khayalan atau tidak nyata. Jadi buku fiksi itu adalah buku tentang khayalan atau cerita yang tidak nyata. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari urutan peristiwa cerita non-fiksi. Kali ini kamu akan mempelajari urutan peristiwa dalam cerita fiksi. Urutan peristiwa dalam cerita fiksi sering disebut urutan cerita atau alur. Nah, biasanya urutan cerita teks fiksi itu seperti ini. Yang pertama ada pengenalan situasi cerita. Kemudian ada pengungkapan peristiwa yang menimbulkan masalah bagi tokohnya. Setelah masalahnya sudah mulai muncul, kemudian ada ini dimunculkanlah masalah tadi, ada ini ya. Peristiwa yang menimbulkan masalah bagi tokohnya, kemudian masalahnya muncul. Kemudian ada puncak masalah atau konflik. Kemudian ada penyelesaian konflik. Kemudian ada akhir ceritanya. Untuk lebih jelasnya silakan kalian baca dulu teks berikut. Ini tentang semut dan beruang, tentang semut dan beruang. Kalau sudah, ini urutan peristiwanya ya. Yang pertama, Beri si beruang melarang semut mengambil air. Kemudian semut tidak menyadari dan terus berjalan ke arah air. Jadi semutnya tidak menyadari dan terus berjalan, walaupun sebenarnya Beri si beruang itu melarang semut untuk mengambil air, tapi semutnya tidak sadar tentang hal itu. Kemudian Beri marah dan mencakar serta berteriak. Nah, karena sifat Beri itu, semut pun bingung dengan sikap Beri. Akhirnya semut pergi dari tempat itu dan Beri kembali ke sarangnya dengan jengkel. Ini adalah urutan peristiwa. Jadi untuk menentukan urutan peristiwa ini kita harus baca dengan seksama dulu dari teks, seluruh teksnya, setiap paragrafnya, kemudian kita tentukan peristiwa dari cerita tersebut, apa saja cerita, urutan peristiwanya seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ustadz akhiri.
dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.